Saat ini Renata, anak Anda terjerat pasal pembunuhan berencana. Dia akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Seharusnya Renata bisa mendapatkan keringanan hukum. Tapi sayangnya dia malah menyanyiakan kesempatan itu. Kesempatan apa, Pak? Pak Langit datang ke sini untuk berbicara langsung dengan Renata. Tapi Renata malah menolak untuk bertemu dengan Pak Langit. Itu karena Renata nggak bersalah, Pak. Pak polisi, saya tahu betul bagaimana anak saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong kasih tahu saya bagaimana caranya supaya anak saya dibebaskan, Pak. Satu-satunya harapan Renata bisa bebas adalah pencabutan laporan. Dan yang bisa melakukan itu adalah Pak Langit. Mohon maaf, Bu. Saya permisi dulu. Ya Allah, Langit. Langit, kamu harus membebaskan Renata. Kamu harus cabut laporannya. Saya nggak rela Renata di penjara. Aku akan susul Langit. Arumi? Langit, tunggu, saya mau bicara. Langit! Langit, tunggu! Langit, tunggu! Langit, anak saya nggak bersalah. Kamu harus bebasin dia. Renata nggak boleh di penjara. Arumi, ada apa Arumi? Saat ini Renata, anak Anda terjerat pasal pembunuhan berencana. Dia akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Enggak. Ibu nggak akan biarin kamu menderita lagi, Nak. Ibu nggak rela. Biar ibu yang akan memperjuangkan kebebasan kamu, Nak. Arumi! Arumi! Arumi kenapa sih? Aneh. Yuk. Ingat ya, jangan bikin keributan. Di dalam tahanan tidak ada bully-bulian. Siap, Bu Polwan. Lagian siapa di sini mau dibully? Bocah cengeng, mana bisa dibully dia. Sudah diam. Ayo masuk. Kalian dengar ya, jangan saling ganggu sesama tahanan. Kalau kalian bikin keributan di sini, hukuman kalian akan ditambah, paham? Siap, Bu Polwan. Tidur yang nyenyak ya, Bu. Udah malam. Mau apa kalian? Kalian nggak dengar tadi Bu polisi ngomong apa? Jangan ganggu saya. Mau apa kamu dengan paku itu?
Gimana? Bagus. Saya tunggu kabar selanjutnya. Ingat, jangan kecewain saya. Kenapa? Lo kepo sama paku ini? Tajam lo paku itu. Saya gak boleh buang jauh-jauh cucu yang gak berguna itu. Buang! Allahu Akbar. Kamu hidup. Namamu Langit. Langit Wiratama. Jangan-jangan itu bayi yang aku temukan di depan rumah. Aku nggak akan biarkan kali ini anakku menderita. Kejatuhan cicak. Itu petanda apes. Mau ada kejadian apa lagi nih? Sukma! Siapa itu yang manggil? Luna nggak mungkin. Romi? Mau kemana? Lalu mau kemana pergi? Tolong jangan sakitin saya. Tolong jangan sakitin saya. Atau saya bakal... Oh, kenapa? Lu takut sama paku ini? Hah? Udah cepetan beresin, biar cepet beres. Beresin. Mereka memang mengincar aku. Enggak. Mereka sengaja menyakitin aku. Kenapa bisa Romi tahu rumah ini? Aku bisa pakai ini sebagai pengganti cucuku. Apa jangan-jangan Romi mau ambil langit? Rahasiaku, rahasia langit. Bukan cucu asliku. Rahasiaku terbongkar. Lama banget sih. Jin, gua aja ngerjain. Apa sih lo? Bajak dah gua. Udah, Bu. Siapa sih? Siapa ya, Kak? Malam-malam gedor-gedor pintu.
Arumi? Mau apa kamu kesini? Kamu pasti tahu untuk apa aku kesini. Dia marah. Dia pasti marah karena menginginkan anaknya kembali. Harusnya Hesti tuh bangun dengar suara kayak gini. Ini diem aja nggak dibukain. Gawat. Sandra udah dengar suara Arumi. Aku nggak mungkin bisa sembunyikan lagi rahasia aku kalau dia melihat Arumi. Ya udah kita lihat yuk. Oke. Kenapa? Mana ya? Kok nggak ada orang? Jelas-jelas suaranya dari sini tadi. Iya, aneh banget. Tiba-tiba nggak ada orang aja gitu. Jangan-jangan kita yang salah dengar, Kak? Nggak mungkin kita salah denger dapat. Gedorannya kencang banget loh tadi. Kakak yakin banget. Ini orang pasti nggak jauh dari sini, dapat. Sandra malah kecek ke sini. Gawat. Kak Sandra. Kayaknya orang ini udah pergi. Masuk aja. Itu orang benar-benar kurang ajar, tau nggak? Udah malam-malam gedor-gedor rumah orang, bikin keributan. Sekarang ngilang nggak jelas kemana. Ya udahlah. Aku masuk kamar dulu ya. Jangan lupa tutup pintu. Ya udah, ya. Aku yakin banget ada orang tadi di sini.
kamu, Sukma. Berani kamu bawa masuk orang, bahkan sampai ke dalam kamar kamu. Arumi, kamu ngapain kesini? Kamu nggak tahu salah kamu, Bu Sukma. Seharusnya kamu tahu alasan saya datang ke sini. Soal langit? Iya, ini soal langit. Ternyata benar dugaanku. Dia udah tahu aku yang nyuri bayinya dulu. Arumi, saya akan jelasin. Mau dijelasin apa lagi? Kamu dan keluarga kamu sudah menghancurkan kebebasan anakku. Ya Arumi, saya tahu. Tolong pelankan suara kamu. Saya akan jelasin semua soal anak kamu. Aku rekam aja pembicaraan mereka, supaya ini bisa jadi bukti buat aku. Kok malah pasang musik sih? Ini jadi susah kan dengarnya. Ini pasti ada yang nggak beres. Aku harus tahu pembicaraan mereka ini. Kalian sudah memenjarakan anakku Renata. Renata? Iya. Perempuan yang kalian tuduh mau langit adalah Renata anakku. Renata anak kamu? Pantas aku melihat Arumi waktu itu. Ternyata Renata anaknya Arumi. Aku yakin ini bukti bakal mancurin Sukma. Maafin saya, Arumi. Saya nggak tahu kalau Renata itu anak kamu. Sekarang kamu udah tahu kan? Kalau dia adalah putriku. Dan kalian semua mau menghancurkan masa depannya. Iya, tapi Renata itu mau cucu saya. Bu Sukma, anak saya nggak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Kamu dengar ya, Bu Sukma? Aku mau kamu bebasin Renata putriku. Atau semua rahasia kamu akan saya bongkar. Dan semua orang tahu kalau Langit Wiratama bukan anak kandung Yasmin. Tapi anak yang kamu ambil dari klinikku. Arumi, tolong pelankan suara kamu dan tolong jangan buka semua rahasia saya. Saya akan lakukan apapun yang kamu mau, ya. Cuma satu cara yang bisa ngelindungin rahasia kamu. Kamu bebasin anak aku, Reno. Wah, perempuan itu nggak kaleng-kaleng. Dia berani loh nunjuk-nunjuk si Sukma. Kerekam nggak sih? Musiknya gede banget loh. Tunggu, aku switch dulu deh. Oke.
pikirkan. Tolong kasih waktu saya 1 minggu dan saya akan carikan pengacara yang terbaik untuk anak kamu, Renata. Renata harus keluar besok. Kalau enggak, semua rahasia kamu aku bongkar. Duh, ini musiknya gede banget, gak kedengeran. Tapi mudah-mudahan aku bisa record semuanya tadi percakapan mereka. Semua pembicaraan kamu udah saya rekam semua. Sekarang tinggal aku playback. Ini dia ngomongin apa sih si Sukma? Gak kedengeran banget. Apa sih yang ngomong itu? Renata harus keluar besok. Kalau enggak, semua rahasia kamu aku bongkar. Oh my God. Itu orangnya. Kemana dia? Cepet banget sih ngilangnya tuh perempuan. Tapi siapa dia ya? Hah? Siapa perempuan itu? Kenapa Sukma sampai takut banget sama dia? Sampai harus bicara aja masuk dalam kamar. Apa maunya? Ini pasti, aku yakin banget. Mereka berdua pasti ada sesuatu yang ditutupi. Tapi untungnya aku udah ngerekam semua percakapan mereka. Aku mau lihat recordnya. Mau playback dulu. Itu pakai lowbat lagi. Baru aku mau play record. Aku charger dulu deh. Sebentar lagi akan tamat riwayat kamu, Renata. Kamu akan... Renata, kasihan kamu. Kamu kalah. Sayangnya kamu salah pilih lawan. Renata! 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 Sayang, tenang. Kenapa sih kamu masih mikirin gadis itu? Mas, aku punya firasat, Mas. Dan firasat itu terus ada, Mas. Aku yakin betul kalau keadaan Renata tuh nggak baik-baik aja, Mas. Aku khawatir sama keadaan Renata, Mas. Yasmin, cukup. Aku takut. Cukup, Kita harus Yasmin. bantu dia. Cukup ya. Gadis itu bukan siapa-siapa kamu. Seharusnya kamu pikirin masa depannya Langit. Mulai sekarang, buang jauh nama Renata dari depan kamu.
Kalau kamu memang nggak mau bantu dia, biar aku yang bantu dia. Yasmin. Yasmin, kamu mau kemana? Yasmin! Gadis itu benar-benar bikin keluargaku kacau. Yes. Akhirnya. Yes. Oh my God. Akhirnya Renata beneran. Yes. Akhirnya kamu beneran Renata. Sekarang jawab dengan jujur, Nek. Apa benar yang diceritakan sama Ibu Arumi tentang aku? Kalau aku bukan cucu kandung nenek. Enggak, Langit. Itu enggak benar, Langit. Kamu jangan percaya sama ucapan perempuan ini. Dia itu penipu. Dia punya maksud jahat sama kamu, sama keluarga Wiratama. Cukup, Bu Sukma. Aku yang membantu proses kelahiran Yasmin. Langit itu bukan anak Yasmin. Langit itu bukan cucu kandung kamu. Cucu kandung kamu itu sudah mati. Kamu nggak bisa mengelak lagi. Langit, tolong jangan dengerin perempuan ini, ya. Kamu harus percaya sama nenek. Kamu cucu kandung nenek, ya. Bu Sukma, kalau kamu masih belum mengakui kebohongan kamu, saya akan jebloskan kamu ke penjara dengan kasus penculikan bayi Langit. Langit, Aku nggak nyangka kalau nenek tega ngelakuin ini. Langit, kamu harus percaya sama nenek. Enggak, Nek. Kamu itu bukan nenekku. Kamu ngelakuin semua ini karena demi harta, kan? Kamu pengen nguasain semua harta keluarga Wiratama. Iya, kan? Enggak, itu enggak bener, Langit. Itu enggak bener. Nenek sayang sama kamu. Kamu cucu kandung nenek. Enggak. Aku benci sama nenek. Aku nggak pengen ngeliat nenek lagi. Sekarang nenek pergi dari rumah ini. Langit, kamu tega mau ngusir nenek. Langit, Lepas. nenek. Nggak, pergi.
Tidak. Ini gak boleh terjadi. Arumi, gak boleh membocorkan rahasia tentang langit. Sampai kapanpun, langit harus tetap jadi anaknya Dapa. Calon pewaris harta Wiratama. Aku sudah melangkah sampai sejauh ini. Arumi gak boleh menghancurkan semua ini. Gak boleh. Ini gak boleh terjadi. Gak boleh terjadi. Arumi tidak boleh menggagalkan semua ini. Gak. Ibu! Aduh, ibu. Ya ampun, kok ibu ada di luar kamar sih? Kan ibu masih sakit. Saya antar ke kamar ya, Bu ya? Enggak, saya harus pergi. Bu, jangan. Apa sih, saya harus pergi sekarang? Bu, ibu kalau nanti pergi, kalau pingsan gimana? Ini kenapa ini bisa sama kamu? Esti tadi nemuin di celananya Mas Langit, Bu. Dan ini mau Esti balikin. Gak usah, biar saya aja yang kembalikan. Iya. Udah, kamu sekarang balik kerja. Udah, Esti tinggal ya, Bu. Rasa. Kenapa Langit gak lihat nemtek ini? Padahal aku udah masukkan ke sakunya. Biar dia temukan jawaban untuk ingatan yang hilang. Langit, kenapa kamu tega memenjarakan Renata? Gadis baik yang sudah menolong kamu, Langit. Kalau Langit gak mau menolong Renata, aku yang harus menolong Renata. Aku yang harus melindungi dia. Aku yang harus mengeluarkan Renata dari penjara. Berhenti, Yasmin! Kamu mau melawan suamimu karena Renata. Kalau kamu nggak mau bantuin aku untuk bebaskan Renata, aku akan membebaskan Renata dengan diriku sendiri, Mas. Berhenti, Yasmin! Diam di situ! Ma, Mama mau kemana? Kalau kamu nggak mau melindungi Renata, biar Mama yang melindungi dia. Mama, Yasmin! Ma, Yasmin! Bawa ke kamar. Ayo, Pak. Ini kenapa sih nih handphone? Dari tadi loh ini di charge. Tapi nggak nyala.
gawat nih kalau sampai rusak nih handphone, nggak bisa nih. Mi, kok Mami nggak keluar kamar sih tadi? Mami ketinggalan kejadian seru kan barusan di bawah. Mami tau nggak? Tante Yasmin sampai pingsan Mi di bawah. Kejadian di rumah ini tuh nggak penting, Revan. Nggak ada yang penting selain nih yang ada di sini. Tapi ini kenapa handphone Mami tuh nggak mau nyala? Emangnya ada apa sih Mi? Nungguin telepon dari siapa sih? Bukan nungguin telepon, tapi di handphone Mami ini kunci kartu asesi nenek tua itu ada di sini. Mami tinggal kasih bukti semuanya. Tapi ini nggak nyala-nyala, udah Mami cas dari tadi. Coba kamu lihat deh, kamu cek coba. Harusnya kan hidup dong. Iya. Coba dong, kamu lihat dong. Kayaknya rusak nih Mi. Orang nggak mau nyala. Rusak gimana sih? Kamu cek lagi, biasanya anak seusia kamu tuh bisa loh ngotak-ngatik handphone. Aku mana bisa benerin handphone nih. Orang aku bukan teknisi. Oh my god, Revan, udah move. Sini. Wah, kamu tuh ya. Mau ngecek handphone aja nggak becus. Kenapa Mama begitu mengkhawatirkan Renata? Sedekat apa Mama sama Renata? Kenapa aku masih tidak bisa mengingat tentang kenanganku bersama Renata? Dava, Yasmin ini gimana? Pingsan? Kamu panggil dokter atau bawa ke rumah sakit? Iya Bu, dokternya udah on the way ke sini. Renata nggak bersalah. Dia nggak bersalah. Ini kayaknya Mama demam tinggi, Pak. Langit, ini semua karena gadis yang bernama Renata itu. Dia udah bikin kacau keluarga kita. Si Pak. Masuk. Ayo dok. Pak, Esti bawa dokternya. Silakan dok. Ya Pak. Silakan dok. Iya. Misi Pak. Saya izin periksa ya. Langit, Nenek mau bicara penting sama kamu. Di luar ya. Mama kamu itu nggak berhenti mikirin Renata. Mama kamu berniat mau nolongin Renata keluar dari penjara. Iya, aku tahu, Nek. Terus maksud Nenek apa? Ya, Nenek sih sebenarnya nggak mau ikut-ikutan kayak mama kamu, tapi kesehatan
mama kamu itu lebih penting. Nah, biar mama kamu tenang, kamu bebasin Renata. Kamu tolongin. Ya, begitu deh. Mama kamu tuh dari dulu tak pernah bisa lihat orang menderita atau susah. Bawaannya tuh mau nolongin. Jadi, nenek minta tolong sama kamu ya. Tolong bebasin Renata dari penjara. Kamu cabut ya tuntutan ke Renatanya. Saya udah kasih ibu obat tidur. Agar ibu Yasmin bisa tenang. Tapi dampaknya hanya sementara. Apa sakit mama saya parah, Dok? Jangan khawatir. Ibu hanya mengalami sedikit goncangan jiwa yang mengganggu pikirannya. Saya akan buatkan resep. Yang terpenting, kita harus mengetahui apa yang menyebabkan ibu stres. Kita selesaikan masalahnya, dan itu adalah obat yang terbaik bagi ibu. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Saya permisi. Mari saya antar. Mama harus sehat ya, Ma. Mama nggak boleh stres. Mama jangan mikir yang terlalu berat-berat dulu. Biar cepat sembuh. Kamu kenapa terlalu baik, Yasmin? Mikirin anak orang sampai stres seperti ini. Ibu tahu kamu itu peduli sama Renata. Tapi jangan sampai kamu nyiksa diri seperti ini dong. Mama jangan khawatir ya. Demi kesembuhan Mama, apapun akan langit lakukan. Mbak Renata. Mbak Renata. Ya masuk dulu. Mbak Renata. Apa yang dilakukan dua tahanan tadi sama kamu? Mereka nggak salah, Bu. Saya jatuh sendiri. Saya terpleset. Tapi saya lihat sendiri tadi. Kamu mau... Mbak Renata, sebaiknya kamu jujur ya. Ini kamu ada luka. Ini sepertinya luka tusukan. Mbak Renata, katakan saja. Jangan takut ya. Mereka nggak salah, Bu. Renata.
Renata. Mama tenang ya. Mama itu baru bangun. Jadi, please Mama tenangin diri dulu. Oke? Bisa, Langit. Mama mimpi buruk tentang Renata. Ada yang mau sakitin dia, Langit. Enggak, Ma. Itu cuma mimpi. Mama lagi sakit. Jadi lebih baik sekarang Mama lanjutin istirahatnya. Enggak, Langit. Mama harus tolong dia. Mama harus bebasin dia dari penjara, Langit. Dia butuh Mama. Oke. Urusan Renata aku yang akan tangani. Betul, sayang. Betul kamu mau bantu Renata. Kamu bebasin dia dari penjara. Iya, Ma. Langit akan keluarin Renata dari penjara. Tapi Mama harus janji. Sekarang Mama harus banyakin istirahat. Jangan lupa makan, minum obat. Biar Mama bisa kembali sehat. Oke? Kamu janji ya? Iya, aku janji. Ya udah sekarang Mama istirahat lagi ya. Mama tenang ya. Jangan mikirin Renata dulu. Serahin aja semuanya sama Langit. Ya udah, lanjutin tidurnya, Ma. Luna jangan sampai tahu kalau aku mau bebasin Renata dari penjara. Bisa ribet nanti. Luna benci banget sama Renata. Sedangkan Mama kelihatan sayang banget sama Renata. Aku nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang pasti aku nggak mau ada keributan. Aku nggak mau nyakitin Luna. Apalagi Mama. Renata. Kenapa aku seperti nggak asing sama Nentek ini? Seperti ada sesuatu dengan Nentek ini. Tapi apa? Kenapa aku nggak bisa mengingatnya? Au. Renata, syukurlah kamu sudah sadar. Untung kamu cepat ditolong. Kalau enggak, nyawa kamu bisa melayang karena serangan 2 perempuan di sel tahanan kamu. Selain Luna, sepertinya nggak ada lagi orang yang ingin melenyapkan nyawa aku. Orang-orang dalam sel itu pasti orang yang disuruh Luna. Kamu nanti buat laporan ya atas kasus penyerangan terhadap kamu, biar jelas apa motif pelaku dan hukuman apa yang harus mereka terima. Enggak, Bu. Saya nggak akan bikin laporan. Kenapa begitu? Ini percobaan pembunuhan loh. Mereka hanya orang suruhan Luna. Dibayar buat aku. Kalau mereka dihukum berat, ibu mereka pasti sedih. Sama seperti ibu aku yang pasti juga sedih kalau aku di penjara. Kenapa nggak mau bikin laporan? Ada yang mengancam kamu? Enggak, Dok. Nggak ada yang mengancam saya. Ini kesalahan saya. Mereka nggak salah.
Mami tidurnya di sini sih. Mi, Mami, ayo bangun Mi, udah pagi loh ini. Aduh, Mami kenapa tidur di sini sih? Oh my god. Tunggu. Bentar. Enggak, Mami tuh dari semalam nungguin handphone Mami. Kayaknya handphone Mami fix deh nih. Rusak, nggak nyala-nyala coba. Banting aja di handphone. Mi. Jangan dibanting, Mi, jangan dibanting. Lah, Mi. Pantes aja nggak nyala ini handphone, orang Mami belum colokin tuh. Hah? Yaudah sini aku colokin dulu ya. Oh my god. Nah, gimana Mi? Udah bisa? Udah nyala belum? Hidup nih. Mi, emangnya ada apa sih? Jadi Reva, semalam itu si Sukma kedatangan tamu misterius. Mereka berdua langsung masuk ke kamarnya Sukma. Mami ikutin mereka ke kamar. Terus Mami rekam dong semua pembicaraan mereka. Tapi waktu Mami mau playback rekamannya, handphone Mami lowbat. Ini rekamannya. Coba lihat nih. Ayo Bu, masuk. Renata, kenapa lo ngelaporin gue? Jelas-jelas gue nyakitin lo. Aku tahu. Kalian dibayar buat nyakitin aku kan? Kalian tuh cuman korban dari kebusukan seseorang. Kalian nyakitin aku karena uang. Aku juga yakin kalian gak mau membusuk di penjara. Jadi kalian kasih tahu sama aku siapa yang udah membayar kalian. Oke, aku akan kasih tahu semuanya. Karena lo udah nolong kita berdua. Jangan Fit, gila lo, bisa mati kita. Tapi Tini, dia udah nolongin kita. Udah nggak apa-apa. Orang itu bernama... Saudari Renata, sekarang Anda bisa keluar ya. Anda dibebaskan. Apa Bu? Saya bebas Bu. Ya betul. Tuntutan terhadap Anda sudah dicabut. Akhirnya aku bisa pulang. Bisa ketemu Ibu lagi. Tunggu. Tapi kamu kan belum tahu siapa yang nyakitin kamu. Sudah diam, jangan berisik kamu. Ayo Mbak. Renata, silakan duduk. Sekarang kamu sudah bebas. Ini barang-barang kamu, ambillah. Siapa yang bebasin saya, Pak? Langit Wiratama. Dia sudah mencabut laporannya. Meski kemarin kamu tidak mau ketemu sama dia, tapi dia masih berbesar hati untuk mencabut laporannya. Seharusnya kamu bersyukur. Jarang ada orang baik seperti dia. Ini rekamannya di sini nih, filenya nih. Enggak. Tunggu. Kok kayak gini sih? Ini kenapa sih kok gini sih, Van? Oh, gini aja Mimi. Coba. Bener nih handphone nih. Coba di booting ulang aja dulu. Ntar, Mami booting ulang dulu. Tuh. Pokoknya file ini nggak boleh sampai hilang karena ini saksi kunci. Mami pengen tahu siapa perempuan yang ngomong sama Sukma.
Pokoknya nggak boleh sampai error nih. Nah, ini udah Mi. Ayo langsung cari filenya. Ya, tunggu, sabar. Sabar. Nah, ini dia nih. Renata harus bebas besok. Kalau enggak, semua rahasia kamu akan saya bongkar. Akhirnya bisa ke-play juga kan filenya. Jadi rahasia Sukma, Mami bisa tahu. Cuma itu satu-satunya cara untuk menjaga rahasia kamu. Atau semua rahasia kamu akan saya bongkar. Dan semua orang tahu kalau Langit... Mau ngapain kamu? Semoga kamu gak berharap ya aku bilang terima kasih ke kamu. Karena kata-kata itu gak akan keluar dari mulut aku. Gue belum pernah ketemu sama perempuan yang keras kepala dan sesombong elu. Kesombongan wajar yang aku tunjukin. Aku udah berusaha nyelamatin kamu, tapi balasan kamu apa? Kamu malah nusuk aku dari belakang. Jadi gak usah drama dan gak usah sok baik. Gue gak butuh terima kasih dari lu. Gue cuma butuh lu ngejauhin ibu gue. Karena lu, dia sakit. Tante Yasmin sakit. Anggap aja pencabutan kasus ini sebagai pertolongan buat hidup lo. Dan kebebasan lu sekarang adalah hutang lu buat keluarga gue. Dan hutang itu harus dibayar dengan cara ngejauhin gue dan keluarga gue. Dan gue gak mau ngelihat muka lu lagi. Ya? Dengan senang hati. Aku juga gak pengen berhubungan sama kamu dan keluarga kamu. Dan aku juga gak pengen ngeliat muka kamu lagi.
Ih, apa sih nih? Dan semua orang tahu kalau langit. Kok ngulang-ulang terus sih, Revan? Ini gimana sih? Coba. Lihat dong. Kalau langit. Aduh, ini sih ngehang, Mi. Kayaknya file rusak deh. Nggak boleh sampai rusak filenya, Revan. File ini yang Mami tunggu-tunggu, tau nggak, untuk ngejatuhin si Sukma. Pokoknya nggak boleh sampai rusak, nggak boleh error. Kenapa bisa gini sih, Mi? Harusnya kalau rekaman itu nggak mungkin looping, Mi. Atau mungkin sempet jatuh kali ya handphonenya? Enggak jatuh. Mami hati-hati banget kok. Kok bisa gini sih? Gak nyala juga, Mak. Oh my God. Ya ampun, Revan. Oh my God. Handphonenya nggak jatuh. Enggak. Tapi Mami banting. Mami tuh gimana sih? Pantes aja handphone yang ngehang. Aduh, bisa nggak kamu benerin handphone Mami? Ya, mana aku tahu, Mi. Aku kan bukan teknisi. Ya udah, Mami nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu ya. Tapi Mami minta sama kamu bawa handphone Mami ini, cari tukang servis handphone yang paling bagus. Dan Mami ingetin sekali lagi ya, ini filenya nggak boleh sampai hilang. Ya, karena ini kunci supaya Sukma mati kutu, supaya dia bisa keluar dari rumah kita. Iya, Mi. Aku ngerti kok. Udah, pokoknya Mami sekarang tenang aja. Aku bakal pastiin file nggak bakal hilang. Yaudah, aku jalan dulu ya, Mi. Iya. Bye. Ingat Revan, filenya jangan sampai hilang. Iya. Oke, bye, Mi. Bye. Semoga kamu gak berharap ya aku bilang terima kasih ke kamu. Karena kata-kata itu gak akan keluar dari mulut aku. Bisa-bisanya dia ngomong gitu ke gua. Terserah. Ngapain juga gua harus mikirin cewek sombong kayak dia. Kenapa gue nggak bisa nyingkirin Renata dari pikiran gue? Gue hampir nabrak orang gara-gara kepikiran sama cewek itu. Renata, kenapa lu bisa bikin gue sekacau ini? Sayang, mau kemana? Aku mau menyelesaikan semuanya, Mas. Demi Renata. Kamu mau ngapain? Jangan bilang sama aku kamu mau ke kantor polisi terus bikin keributan di kantor polisi. Enggak, Mas. Aku mau ke tempat lain. Demi Renata, aku harus balas perlakuan keluarga Wiratama terhadap anakku. Ibu, Renata, anakku.
Renata, akhirnya kamu pulang, nak. Kamu udah bebas. Iya, Bu. Renata udah pulang. Maafin Rena ya, Bu. Rena salah. Rena nggak jujur sama Ibu. Maafin Rena ya, Bu. Ayah. Rey, Nak, ini kenapa? Kamu kenapa, nak? Rena nggak apa-apa kok, Bu. Rena, kamu tuh kenapa sih harus bohong sama Ibu? Lihat kamu sekarang. Apa yang terjadi sama kamu? Kamu lihat, nak. Maafin Rena, Bu. Rena nyesel ngelakuin ini. Maafin Rena, Bu. Rena, Ibu tahu kalau kamu nggak salah, nak. Ibu yakin sama kamu. Ibu juga tahu kalau kamu dijebak sama mereka, nak. Jadi kamu nggak usah minta maaf sama Ibu. Makasih ya, Bu. Makasih Ibu udah percaya sama Rena. Makasih. Cuman Ibu satu-satunya orang yang percaya sama Rena. Iya, nak. Rey, saya senang lihat kamu di rumah ini lagi. Ya, duduk nak. Kamu istirahat dulu. Oh, sebentar. Ayah buatkan sesuatu untuk kamu. Good morning, Sukma. Mau ngapain kamu sini? No. Nggak bagus kasih aura negatif di pagi hari. Justru saya pagi-pagi kesini mau tawarin sarapan buat Sukma. Aku bawain kamu cake pertunangan cucu kesayangan kamu. Kan waktu itu kamu pernah bawain aku cake. Maaf ya Sandra, saya lagi nggak minat makan kue. Saya lagi diet. Udahlah Sandra, kamu nggak usah basa-basi, nggak usah muter-muter. Langsung aja kamu mau bilang apa? Wajar sih kalau kamu itu nggak mood makan. Kalau kamu itu merasakan kegelisahan, kegundahan. Saya bisa maklumin sih. Apalagi kalau sampai kebusukan kamu itu terbongkar. Nggak kebayang sih. Pasti nggak mood makan sampai berminggu-minggu ya kan? Maksudnya apa ya? Rahasia kotor. Jangan-jangan Sandra tahu kedatangan Arumi semalam. Teh, nih, ayah buatkan kamu teh manis panas. Minum dulu, biar badan kamu jadi hangat. Makasih, Ayah. Oh ya, ini, ayah penasaran. Bagaimana sih caranya kamu bisa keluar dari penjara? Soalnya ayah sama ibu tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kamu dari penjara. Mas,
Rena gak usah ditanya-tanya dulu soal itu. Biar dia nenangin diri dulu, Mas. Gak apa-apa, Bu. Rena memang harus cerita. Rena gak mau menutupin rahasia apapun lagi dari Ibu. Mungkin Rena jadi seperti ini tuh karena Rena gak jujur sama Ibu. Langit yang udah bebasin Rena, Bu. Dia udah cabut kasus Rena, makanya Rena bisa bebas. Bener dugaanku. Si Langit pasti bucin banget sama Renata. Semua impian gue jadi orang tajir abis ini bakalan terwujud. Langit pasti sayang banget sama kamu, Renata. Buktinya, dia udah memberikan keputusan yang tepat sekali. Mas, tolong jangan ngomong hal-hal yang aneh-aneh dulu tentang Langit. Langit dan keluarganya itu nggak baik untuk Renata, Mas. Kamu nggak lihat apa yang udah mereka lakuin ke Rena, Mas? Mereka tuh udah menjarain Rena. Itu kan tadinya. Sekarang buktinya, Renata sudah bebas. Ya tetap aja, Mas. Mereka udah buat Rena menderita. Renata, Ibu rasa kita harus pindah dari sini, Nak. Ibu nggak mau kamu terlibat masalah lagi sama keluarga mereka. Ibu nggak mau kalau kamu menderita lagi, Nak. Pindah? Ngapain harus pindah? Ya untuk keselamatannya Renata, Mas. Mas, kamu nggak bisa bayangin gimana hati aku, Mas. Aku yang membesarkan Renata. Aku yang udah rawat Renata sampai dia seperti ini, Mas. Dan waktu anakku di penjara, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku gak mau Renata menderita lagi. Aku gak kuat, Mas. Aku gak mau itu terjadi lagi. Udah Ibu. Ya, kita pergi ya. Kalau perlu kita pergi keluar kota. Rena juga gak mau terjadi lagi kejadian yang kayak udah-udah. Aduh, kok pada mau pindah begini? Terus impian gue jadi orang tajir gimana? Bahaya ini. Kamu takut ya? Kalau semua kebusukan kamu itu pasti akan terbongkar. Kamu jangan asal nuduh ya, Sandra. Emangnya kamu tahu apa? Saya tahu semuanya. Aku dengar pembicaraan kamu sama perempuan itu. Teriak-teriak di dalam kamar kamu. Aku dengar semuanya. Atau ini mungkin udah saatnya semua kebusukan kamu akan terbongkar. Kamu dengar apa enggak? Kamu pasti asal nuduh. Pasti kamu lagi bohong, iya kan? Sandra itu nggak pernah bohong. Atau gini aja, saya kasih tahu aja semua kebusukan kamu sama orang-orang yang ada di rumah ini. Kayaknya itu lebih menarik. Dava! Yasmin! Sandra, saya mohon, Sandra. Saya mohon, hentikan. Ya, tolong
Jangan bongkar rahasia saya nggak mau hidup saya hancur kalau kamu ungkap rahasia saya. Jangan ya, saya mohon banget. Nggak nyangka banget Sukma bakal seperti ini. Pasti busuk banget kelakuannya sampai setakut ini. Sandra, tolong jangan ngadu ya. Jangan katakan apapun sama mereka. Saya mohon Sandra, tolong banget ya. Aduh, oke. Kalau kamu mohon, semua itu ada harganya. Semua itu harus dibayar. Kalau kamu minta aku untuk stop, kamu cicipin kue pertunangan cucu kesayangan kamu di atas kaki saya. Ayo, kok masih berpikir? Atau saya bongkar aja sekalian? Biar orang semua tahu semua kebusukan kamu. Ayo, sujud dan makan cake-nya di atas sepatu saya. Sakit ya? Sandra. Saya itu nggak sebodoh yang kamu pikir. Kamu ngancam saya? Mimpi kamu. Lagian kalau kamu tahu rahasia saya, kamu nggak akan tuh ngancem-ngancem seperti ini. Pastinya mulut kamu koar-koar sama keluarga sini. Jadi itu namanya apa ya? Namanya kamu itu halu. Lagian ya, saya tuh nggak ada nyimpen sesuatu atau rahasia di keluarga ini. Kalau kamu tahu rahasia saya, coba kamu buktikan. Saya pastikan sih nggak ada. Ayo, silakan kamu buktikan. Tapi saya yakin kamu itu akan kecewa. Sandra, itu kue kamu. Dimakan ya. Kan kata kamu enak. Bye. Kalau pindah ke kampung lagi, percuma dong gue mimpi jadi orang kaya. Sini. Bantu. Beres kan? Makasih ya. Iya. Rey, ada yang mau ayah obrolin sama kamu. Ngobrolin soal apa ya? Begini, ayah tahu hubungan kamu sama cowok itu. Sebentar. Ayah lupa ingat namanya. Langit. Sama Langit. Ayah tahu hubungan kamu sama Langit. Walaupun ujung-ujungnya itu nggak enak ya, membuat kamu berakhir di ruang tahanan. Dan ayah juga tahu itu berat sekali buat kamu. Dan buat hidup kamu jadi nggak enak. Tapi yang ayah mau, jangan karena masalah itu, masa depan kamu jadi berantakan, Rey. Jangan. Maksud ayah apa? Rena nggak ngerti. Begini, Nak. Jadi, masalah itu, setiap orang pasti punya masalah. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada masalah.
Tapi justru masalah itu harus membuat kita jadi belajar. Belajar lebih tegar. Lebih dewasa dalam berpikir. Sekarang ayah tanya sama kamu. Kamu ke Jakarta waktu itu. Tujuan kamu mau kerja kan? Mau membuat hidup kita lebih baik kan? Betul nggak? Iya ya. Rena mau merubah nasib kita biar jauh lebih baik. Itu kan. Kalau hanya karena cowok itu, semua cita-cita kamu, semua apa yang kamu impi-impikan jadi berantakan, jadi hancur semuanya. Buat apa? Kamu mau jadi apa kalau kamu tetap hidup di kampung? Hidup kita akan begitu-begitu aja, nak. Kamu udah sarjana loh. Susah-susah kamu kuliah, lulus dengan nilai yang terbaik. Lupain masalah. Karena masalah ini sampai kapanpun kamu gak akan bisa lupain. Sampai kamu tua pun kamu gak akan bisa lupain. Masalah itu bukan untuk dilupain, dihadapin, diselesaikan. Jangan biarkan masalah ini menghantui kamu sampai kamu tua nanti. Jangan, Re. Capek sendiri kamu nanti. Terus ayah mau aku kayak gimana? Bagus. Kamu udah masuk ke dalam permainan ayah, ya. Ya, kok diam? Oh ya, ayah mikirin kamu, Re. Ayah takut kamu kecewa lagi. Yang ayah mau, kamu harus tetap berjuang. Raih terus mimpi kamu, raih terus cita-cita kamu. Jangan karena masalah ini kamu langsung lemah. Ayah yakin kok kamu pasti mampu kok, kamu pasti bisa kok, Re. Bisa. Kamu tetap ya, di kota besar, di Jakarta. Jangan sampai masalah ini membuat kamu jadi hancur. Wujudkan lagi cita-cita kamu. Iya ya. Semua yang ayah bilang itu benar. Rena tuh nggak boleh kalah sama keadaan. Rena harus raih cita-cita Rena, walaupun sulit, dengan niat dan tekad yang baik. Yes, kamu betul sekali. Sekarang temuin ibu kamu, kasih pengertian ke ibu kamu. Ayah yakin sekali ibu kamu pasti bisa ngerti. Bilang sama ibu kamu, kalau mental kamu sama seperti mental ayah, mental seorang pejuang yang nggak bisa dijatuhkan oleh siapapun, apalagi sama langit. Hah? Iya ya, nanti Rena bilang sama ibu. Ya Allah, jauhkanlah anakku Renata dari makhlukmu yang ingin berbuat jahat, ya Allah. Aku gak ingin Renata menderita lagi karena perlakuan dari langit dan keluarganya. Jadi hamba mohon padamu, ya Allah. Aku gak ingin anakku menderita lagi. Dan hamba mohon, jauhkanlah anak hamba dari langit dan juga keluarganya. Amin, amin, ya Allah. Renata, kamu ngapain di situ, Nak? Sini masuk. Aduh, berisik banget, Mas. Iya, sayang. Ini suara musik apa ya? Kenceng amat sih. Kenceng banget.
Ih, berisik. Biar ibu yang lihat. Benar-benar bikin jengkel. Ayo sana. Ayo. Langit pasti happy banget. Berisik banget sih. Ya ampun, Luna. Ngapain itu? Pagi semua. Gimana? Lucu nggak surprise yang aku siapin buat Langit? Rey, ayo dong. Ngomong sama ibu kamu. Ngomong apa, Mas? Bu, ada apa, Nak? Kamu udah selesai kemas-kemas barang-barang kamu? Udah, Bu. Rena, kamu mau ngomong apa, Nak? Kamu kan udah janji sama ibu kalau nggak ada lagi yang ditutup-tutupin kan?